Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ake Juga Destiara. Saya di sini dari kelas Public Speaking kelas A bersama dua teman saya, yaitu Mbak Nuraini dan Mbak Putri Hindayanti. Dan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Simple Ways to Save Money. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua fakta yang disumberkan dari Bank of America, yaitu sebuah bank terbesar di negara Amerika Serikat. Yaitu fakta pertama adalah 67% dari millennials hanya bisa mengandalkan gaji mereka dari bulan ke bulan dan bahkan tidak bisa menabung untuk persiapan masa depan mereka atau dana cadangan mereka. Fakta yang kedua adalah hanya 47% dari millennials yang memiliki savings atau tabungan sebesar lebih dari $15.000 di akun rekening mereka. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh atau beberapa tips untuk menabung dengan cara yang efektif. Tips yang pertama adalah pack your lunch atau membawa bekal dari rumah. Dikarenakan alasan yang pertama adalah makanan di jajan, ketika kita jajan atau makan di luar itu lebih mahal, dan yang kedua kadang tidak terjamin kesehatannya atau tidak terjamin kebersihannya. Lebih baik jika kita membawa bekal itu lebih efektif karena kita bisa mengurangi expenses atau pengeluaran tiap per bulannya dan bisa menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang lain yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Nah, tips yang kedua adalah mencatat seluruh income dan outcome kamu, yaitu mencatat seluruh pengeluaran maupun pemasukan yang kamu dapat. Nah, di sini saya memiliki tips khusus, yaitu yang pertama, selalu catat setiap harinya. Jangan sampai kelewatan karena bisa saja kita lupa mencatat dan malas. Dan yang kedua adalah sekarang karena zaman semakin maju, banyak sekali aplikasi-aplikasi money manager yang terdapat di App Store maupun Play Store. Nah, di sini kamu bisa menginstal aplikasi tersebut dan bisa mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan itu, dan setiap bulannya akan direkap dan bisa kita lihat melalui Excel. Nah, di situ kita bisa melihat pengeluaran kita seberapa, pemasukan kita seberapa, apakah seimbang atau tidak, dan kita bisa melihatnya di situ. Dan yang ketiga adalah jika kita memiliki hutang atau pinjaman maupun cicilan, kita harus memprioritaskan cicilan, hutang, atau pinjaman tersebut. Karena jika kita tidak memprioritaskan hal-hal tersebut, nanti kita akan kelabakan. Jadi, setiap kita mendapatkan income per bulannya atau gaji atau maupun uang saku, kita harus menebus 3 hal tersebut itu. Nah, yang keempat adalah catat apa yang harus kita beli, yang penting-penting saja. Kita harus memprioritaskan apa yang harus kita beli dan jangan sampai kita terlena atau tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya kita butuhkan atau tidak kita perlukan sebenarnya. Karena ini sangat sering terjadi. Karena misal kita, contohnya saja saya sudah memiliki 5 pasang sepatu, tapi ketika saya berjalan-jalan ke suatu pusat perbelanjaan, saya melihat sebuah sepatu bagus yang berada di etalase toko, dan saya ingin sekali memilikinya karena model tersebut baru dan modelnya stylish dan bagus. Tapi saya harus ingat, di rumah masih ada 5 pasang sepatu tersebut. Jadi kita harus benar-benar bijaksana dalam mengeluarkan uang untuk belanja. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.